Bagaimana mungkin seorang kuli bangunan yang merantau di Seoul bisa bersahabat dengan aktris paling terkenal di Korea? Kisah mereka terdengar seperti fiksi, tapi ini nyata. Mampukah persahabatan tulus mereka bertahan di tengah dua dunia yang sangat berbeda? Udara Seoul, meski di awal musim semi, masih menyisakan gigil yang menusuk. Langit malam membentang kelabu, ditaburi jutaan bintang kota, bukan bintang di langit. Cahaya neon dari papan-papan reklam raksasa menari-nari, memantulkan warna-warni semu di genangan air sisa hujan sore. Di antara keramaian yang seolah tak pernah lelah, Bayu melangkah, jaket tebalnya yang usang tak cukup untuk menahan dingin yang merayap ke tulang. Tangannya, yang tersembunyi di dalam saku, mengepal erat, bukan karena kedinginan semata, melainkan untuk meredakan gejolak di dadanya. Sudah setahun lebih ia menapakkan kaki di kota megah ini. Setahun yang terasa seperti sewindu. Setiap detik dihabiskan untuk bekerja, dan bekerja. Dari pagi buta hingga larut malam, ia bekerja di sebuah restoran kecil, membantu mencuci piring, menyapu lantai, dan kadang-kadang mengantarkan pesanan. Uang yang didapatnya, setelah dipotong biaya hidup yang mencekik, selalu ia kirimkan ke kampung halaman, ke desa kecil di lereng bukit yang jauh, di mana ibu, ayah, dan dua adiknya menunggu. Rasa rindu itu seperti parasit yang terus tumbuh, memakan habis sisa-sisa semangatnya. Terkadang, saat malam hening, ia akan menatap langit dan membayangkan bintang-bintang di desanya, yang jauh lebih terang dan lebih nyata daripada lampu-lampu kota. Ia teringat suara tawa adiknya, bau masakan ibunya, dan wajah lelah ayahnya yang dipenuhi senyum bangga. Kenangan itu adalah satu-satunya bahan bakar yang membuatnya tetap bertahan. Bayusi, kau sudah selesai. Suara manajer restoran, Kim, memecah lamunannya. Wajahnya yang keriput dan selalu tampak lelah menatap Bayu dengan tatapan penuh simpati. Kim adalah orang baik, salah satu dari sedikit orang di Seoul yang memperlakukannya dengan hormat, bukan sebagai imigran miskin yang hanya bisa disuruh-suruh. Bayu membungkuk sopan. Sudah, Tuan Kim. Semua piring sudah bersih. Bagus. Ambil ini, gajimu untuk minggu ini. Kim menyerahkan amplop putih yang tipis. Bayu menerimanya. Dadanya berdenyut pelan. Ia sudah tahu isinya tidak akan banyak. Ia sudah menghitungnya. Setelah dipotong untuk sewa kamar kecilnya yang pengap dan beberapa kebutuhan dasar, sisanya hanya cukup untuk dikirim pulang, tanpa sisa untuk dirinya sendiri. Terima kasih banyak, Tuan Kim, ucap Bayu, membungkuk lagi. Tidak masalah. Berhati-hatilah saat pulang. Udara semakin dingin, pesan Tuan Kim, lalu berbalik kembali ke dapur. Bayu berjalan keluar dari restoran, amplop di tangannya terasa berat. Ia berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah. Kerumunan orang bergerak seperti gelombang yang tak ada habisnya. Wajah-wajah lelah, wajah-wajah bahagia, wajah-wajah tanpa ekspresi. Semuanya berlalu begitu saja, tanpa menyadari keberadaan Bayu. Ia merasa seperti hantu di antara mereka, tak terlihat, tak terdengar. Di dalam kereta, ia berdiri, berdesak-desakan dengan orang-orang yang baru pulang kerja. Kepalanya bersandar pada kaca jendela yang dingin. Di pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri. Wajah yang dulunya penuh dengan impian dan semangat, kini terlihat kuyu dan dipenuhi kelelahan. Ia bertanya-tanya, apakah ini memang jalan yang harus ia tempuh? Apakah impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya sepadan dengan semua penderitaan dan kesepian yang ia rasakan? Sesampainya di stasiun dekat tempat tinggalnya, Bayu berjalan menyusuri ganggang sempit yang gelap, dipenuhi bau sampah dan masakan yang bercampur aduk. Ia menyewa sebuah kamar goshiwon yang sangat kecil, hanya cukup untuk satu kasur dan satu meja lipat. Disinilah ia menghabiskan malam-malamnya, tidur dengan jaket tebal dan memeluk guling lusuh sambil membayangkan kehangatan keluarganya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ia mengambil ponsel lamanya yang layarnya sudah retak. Ia membuka galeri foto, melihat foto-foto keluarganya. Ayahnya yang tersenyum lebar di ladang, ibunya yang memasak di dapur, dan adiknya yang sedang bermain di teras.
Air matanya menetes, jatuh di atas layar. Ia menyeka air mata itu dengan ujung jarinya. Lalu ia menulis sebuah pesan singkat untuk ibunya. Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah, Bayu sehat. Minggu ini Bayu kirim uang lagi. Ibu jaga kesehatannya. Jangan terlalu capek di ladang. Salam untuk ayah dan adik-adik. Bayu rindu sekali. Ia menekan tombol kirim. Seketika, rasa rindu itu semakin menjadi-jadi. Ia menggigit bibir, mencoba menahan isakan. Ia tidak boleh lemah. Ia harus kuat. Ia adalah tulang punggung keluarganya. Ia adalah satu-satunya harapan mereka. Bayu memejamkan mata, memeluk mimpi yang dulu ia bawa saat berangkat. Impian untuk menjadi seorang sarjana, kembali ke desanya, membangun sekolah, dan menciptakan lapangan pekerjaan agar tidak ada lagi pemuda desa yang harus merantau sejauh ini. Impian itu kini terasa begitu jauh, terhalang oleh tumpukan piring kotor dan aroma masakan orang asing. Ia memutar lagu-lagu Indonesia dari ponselnya, mencoba mengusir kesepian. Lagu-lagu itu membawa jiwanya terbang kembali ke kampung halaman, ke suara ombak di pantai, ke hembusan angin di puncak bukit, ke aroma tanah basah setelah hujan. Di sana, ia adalah Bayu, anak desa yang bersemangat. Di sini, di Seoul, ia hanyalah salah satu dari jutaan bayangan yang bergerak dalam hening. Malam itu, Bayu tidur dengan mimpi-mimpi yang tak pernah ia sampaikan kepada siapapun. Mimpi tentang sebuah panggung, bukan panggung besar yang gemerlap, melainkan panggung kecil di desanya, di mana ia bisa bercerita, menyanyi, dan menghibur orang-orang yang ia cintai. Mimpi yang terasa begitu mustahil, tetapi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan dari dinginnya kota Seoul. Ia tidak tahu, malam itu adalah malam terakhirnya sebagai Bayu yang hanya bekerja sebagai pelayan restoran. Sebuah takdir sedang menunggunya, sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Takdir itu bersembunyi di balik lampu-lampu kota, di balik kerumunan orang, dan di balik mobil mewah yang suatu hari akan mogok di pinggir jalan. Ia terlelap, dan dalam mimpinya, ia bisa merasakan hangatnya pelukan ibunya. Hangat yang tidak bisa digantikan oleh jaket tebal atau selimut lusuh. Hangat yang menjadi satu-satunya alasan ia terus berjuang di tengah dinginnya kota Seoul. Seoul di malam hari adalah panggung gemerlap yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kota menari-nari, memantulkan sinarnya pada setiap sudut jalan, menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna. Di balik jendela mobil mewah yang melaju mulus, Eunji, sang primadona Korea, mengamati pemandangan itu dengan mata kosong. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum karisma di layar televisi, kini terlihat lelah. Hari ini adalah hari yang sangat panjang. Pemotretan majalah, wawancara, dan latihan naskah yang tak berkesudahan telah menguras seluruh tenaganya. Manajer pribadinya, Park Seo-joon, duduk di sebelahnya sambil sibuk dengan ponsel, mengatur jadwal yang sudah padat. Eunji, besok pagi kita ada pemotretan di Gangnam. Jadi, pastikan kau cukup tidur, kata Park Seo-joon tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Eunji hanya mengangguk pelan. Ia merasa terjebak dalam sebuah labirin yang terbuat dari jadwal, ekspektasi, dan tuntutan. Kehidupannya, yang tampak sempurna di mata publik, sebenarnya adalah penjara yang indah. Ia rindu dengan momen-momen sederhana, seperti duduk di bangku taman tanpa harus menyembunyikan wajah di balik masker, atau sekadar menikmati secangkir kopi tanpa dikejar-kejar kamera. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi bergetar, lalu terdengar suara benturan keras. Mobil berhenti mendadak. Kepala Eunji terbentur kaca jendela, membuatnya sedikit pusing. Ada apa? Tanyanya panik. Park Seo-joon segera menelepon sopir. Ada masalah apa? Suaranya terdengar cemas. Mobilnya mogok. Tuan, sepertinya ada kerusakan pada mesin. Saya sudah mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak bisa. Apa? Astaga, ini di mana? Tanya Park Seo-joon sambil melihat sekeliling. Jalanan yang mereka lewati cukup sepi, hanya ada beberapa mobil yang lewat. Cepat hubungi bengkel langganan. Kita tidak bisa terjebak di sini,
Bagaimana kalau ada paparazi yang melihat? Eunji menghela napas. Benar. Selalu ada ketakutan akan paparazi. Selalu ada kekhawatiran tentang citra. Bahkan saat mobilnya mogok pun, ia tidak bisa merasa tenang. Ia membuka pintu mobil, merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Ia berjalan ke depan mobil, tempat sopirnya sedang sibuk mencoba membuka kap mesin. Tidak bisa dibuka. Nona, sepertinya macet. Lapor sopir itu, wajahnya pucat. Biar saya coba, kata Park Seo-joon, meletakkan ponselnya. Ia mencoba menarik tuas pembuka kap mesin, tetapi tidak berhasil. Saat itulah, Bayu muncul dari gang di seberang jalan. Ia baru saja selesai dari pekerjaan keduanya, membersihkan sebuah toko buku. Ia berjalan dengan langkah gontai, kelelahan sudah menempati setiap sendi tubuhnya. Ia melihat sebuah mobil mewah yang berhenti di pinggir jalan, dan beberapa orang di sekitarnya tampak kebingungan. Instingnya sebagai pemuda yang dibesarkan di desa, di mana saling tolong-menolong adalah hal yang wajar, membuatnya melangkah mendekat. Maaf, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya Bayu, suaranya pelan dan sopan. Park Seo-joon menoleh, menatap Bayu dari atas sampai bawah. Penampilannya yang sederhana dan jaketnya yang usang membuat Park Seo-joon bersikap dingin. Tidak perlu. Kami sudah menghubungi orang. Pergi sana, ucapnya ketus. Eunji, yang sedari tadi hanya diam, merasa tidak enak dengan sikap manajernya. Ia melihat Bayu, pemuda dengan wajah kuyu namun matanya memancarkan ketulusan. Tunggu, ucapnya lembut. Apakah kau tahu cara membuka kap mobil ini? Bayu mengangguk. Mungkin tuasnya macet. Boleh saya lihat? Park Seo-joon ingin menolak, tetapi Eunji sudah mengangguk. Bayu berlutut di dekat roda depan. Tangannya yang penuh dengan bekas lecet akibat kerja keras mulai mencari-cari tuas yang macet. Setelah beberapa saat, ia berhasil menemukan tuasnya. Ia menarik tuas itu dengan hati-hati, dan suara klik terdengar. Kap mobil pun terbuka. Ini dia, Tuan. Tuasnya macet karena terlalu banyak debu di sini, jelas Bayu sambil menunjuk sebuah bagian kecil. Park Seo-joon terkejut, namun ia tetap mempertahankan wajah sombongnya. Baiklah, terima kasih. Sekarang silakan pergi. Kami akan menunggu teknisi. Bayu mengangguk, hendak beranjak pergi. Namun, ia melihat ada sesuatu yang aneh dengan mesin mobil itu. Ia melihat ke arah Eunji, matanya bertemu sebentar, lalu ia menunjuk sebuah bagian di mesin. Maaf, Nona. Sepertinya selang radiator ini bocor. Sebaiknya jangan dipaksa jalan, nanti mesinnya bisa panas. Eunji menatap bagian yang ditunjuk Bayu. Kau tahu tentang mesin mobil? Tanyanya. Kaget. Tidak banyak, Nona. Tapi ayah saya di kampung suka memperbaiki mesin mobil tua. Jadi, saya sedikit tahu, jawab Bayu dengan senyum tulus. Ia kemudian menjelaskan penyebab kerusakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, memecah-mecah istilah teknis yang rumit. Penjelasannya sangat jelas, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Park Seo-joon, yang tadinya meremehkan, kini mendengarkan dengan serius. Ia tak menyangka pemuda rendahan seperti Bayu memiliki pengetahuan seperti itu. Eunji terkesima. Ia melihat Bayu bukan sebagai seorang pemuda miskin, melainkan sebagai seorang yang tulus dan jujur. Ia tidak meminta imbalan apapun. Bahkan saat Park Seo-joon mengeluarkan dompetnya, Bayu menolak dengan sopan. Tidak perlu, Tuan. Saya hanya membantu. Itu sudah kewajiban kita sebagai sesama manusia, kata Bayu, tersenyum. Eunji melihat ada kehangatan yang terpancar dari senyum itu, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di tengah keramaian kota. Ia melihat ketulusan yang murni, tanpa ada niat tersembunyi. Terima kasih, Tuan, ucap Eunji, membungkuk sopan. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa perlu berterima kasih dengan tulus. Bayu terkejut dengan sikap Eunji. Ia balas membungkuk dengan canggung. Ia tidak menyangka seorang aktris terkenal akan begitu ramah padanya.
Sama-sama. Nona, hati-hati di jalan. Bayu pun melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Eunji dan Park Seo-joon yang masih tertegun. Eunji menatap punggung Bayu yang semakin menjauh, lalu menghilang di balik keramaian. Siapa dia? Gumam Eunji pada dirinya sendiri. Park Seo-joon masih tak habis pikir. Dia hanya seorang pekerja serabutan. Eunji sih. Lupakan saja. Teknisi akan segera datang. Namun, Eunji tidak bisa melupakannya. Senyum tulus Bayu, matanya yang memancarkan kejujuran, dan kebaikan hatinya yang sederhana, telah meninggalkan kesan mendalam. Di tengah dinginnya malam Seoul, kebaikan Bayu terasa seperti seberkas cahaya hangat yang menyentuh hatinya. Malam itu, Eunji pulang dengan sebuah pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Pertanyaan tentang pemuda sederhana yang entah mengapa terasa lebih tulus dari ratusan orang yang ia temui setiap hari. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini adalah awal dari sebuah takdir yang akan mengubah kehidupannya selamanya. Ia tidak tahu bahwa ia akan bertemu lagi dengan pemuda itu, dan pertemuan kedua itu akan membuka pintu ke sebuah jalan baru. Malam-malam di Seoul tak pernah lagi terasa sama bagi Eunji. Sejak pertemuan tak terduga di pinggir jalan yang dingin, bayangan wajah pemuda Indonesia itu terus berkelebat dalam benaknya. Matanya yang tulus, senyumnya yang sederhana, dan suaranya yang lembut saat menjelaskan kerusakan mobil, semua itu seolah mengukir jejak di hatinya yang selama ini terasa hampa. Ia merasa malu, bukan karena mobilnya mogok, melainkan karena sikap arogan manajernya, Park Seo-joon, yang telah meremehkan kebaikan hati Bayu. Perasaan bersalah itu terus menggerogotinya. Eunji sih, kau baik-baik saja? Tanya Park Seo-joon suatu pagi, saat melihat Eunji melamun di ruang rias. Kau terlihat tidak fokus. Hari ini kita harus syuting iklan vitamin. Tersenyumlah. Jangan terlalu tegang. Eunji hanya mengangguk. Namun pikirannya jauh. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Bayu menolak uang yang ditawarkan. Itu sudah kewajiban kita sebagai sesama manusia, kata-katanya bergema di benak Eunji. Kalimat itu terasa begitu asing di tengah dunia yang ia jalani, dunia yang dipenuhi dengan transaksi, pencitraan, dan pertukaran kepentingan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang pemuda sederhana itu miliki. Kebaikan murni tanpa pamrih. Park Seo-joon sih, panggil Eunji. Bisakah kau mencarikan seseorang? Manajernya mengangkat alis. Heran. Siapa? Tipe idealmu? Tentu, aku bisa mencarikan daftar para aktor yang ingin berkencan denganmu. Bukan itu. Eunji menggeleng cepat. Aku ingin kau mencarikan pemuda yang membantu kita saat mobil mogok kemarin. Wajah Park Seo-joon berubah masam. Untuk apa? Dia hanya seorang pekerja biasa. Eunji sih. Jangan buang-buang waktu. Aku ingin berterima kasih dengan benar, tegas Eunji. Suaranya mengandung ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Aku tidak suka cara kau memperlakukannya. Dia tulus, dan aku ingin membalas ketulusannya itu. Park Seo-joon menghela napas panjang, menyadari bahwa ia tidak bisa membantah keinginan Eunji. Baiklah. Aku akan mencoba. Tapi kau tidak tahu namanya, kan? Tidak, jawab Eunji. Tapi aku ingat di mana mobil kita mogok. Aku yakin dia pasti sering lewat di daerah itu. Pencarian itu tidak mudah. Park Seo-joon mengerahkan asistennya, Chaeon, untuk menelusuri setiap sudut jalan tempat kejadian. Chaeon, seorang gadis muda yang cekatan, menghabiskan 2 hari penuh dengan bertanya dari satu toko ke toko lain. Di sebuah kedai kopi kecil, ia mendapat petunjuk. Seorang pemuda Indonesia, tanya pemilik kedai kopi. Mungkin yang bekerja di restoran sebelah. Dia anak yang baik, selalu membungkuk sopan. Dengan petunjuk itu, Chaeon akhirnya menemukan Bayu. Ia menunggu Bayu keluar dari restoran dan memberinya kartu nama Park Seo-joon. Nona Eunji ingin bertemu denganmu. Ia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu.
Bayu terkejut. Ia tak menyangka akan bertemu lagi dengan mereka. Hatinya berdebar cemas. Ia bukan siapa-siapa. Kenapa aktris terkenal itu ingin menemuinya? Apakah ia melakukan kesalahan? Dengan ragu, ia memegang kartu nama itu. Kartu nama itu terasa begitu berat dan asing di tangannya yang kasar. Keesokan harinya, Bayu datang ke alamat yang tertera di kartu nama, sebuah kantor manajemen artis yang megah dan penuh dengan orang-orang sibuk. Ia merasa seperti domba yang tersesat di tengah kerumunan serigala. Semua mata seolah menatapnya, menilai dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Ia merasa sangat tidak nyaman, ingin sekali berbalik dan lari. Namun, ia teringat wajah keluarganya. Ia berjanji akan menjadi anak yang kuat dan berani. Maka, ia menguatkan hatinya dan melangkah masuk. Chaeon, sang asisten, menyambutnya dengan ramah dan mengantarnya ke sebuah ruangan tunggu yang mewah. Tak lama kemudian, Eunji masuk. Ia mengenakan pakaian kasual, tanpa riasan tebal, dan rambutnya diikat sederhana. Ia terlihat jauh lebih santai dan hangat dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Bayu berdiri, membungkuk sopan. "Selamat pagi," sapa Eunji. Suaranya lembut. "Terima kasih sudah mau datang." Bayu membungkuk lagi. "Sama-sama, Nona Eunji. Ada yang bisa saya bantu?" Eunji tersenyum. "Tolong jangan panggil aku Nona Eunji. Panggil saja Eunji." Ia duduk, mempersilakan Bayu untuk duduk juga. "Aku ingin meminta maaf atas sikap Park Seo-joon. Dia terlalu protektif. Aku juga ingin berterima kasih sekali lagi. Kau sangat membantu kami malam itu." Bayu merasa sedikit lega. "Tidak masalah, Eunji. Sudah kewajiban saya." "Kau tidak perlu berterima kasih," kata Eunji. "Karena aku yang harus berterima kasih. Sejujurnya, aku tidak bisa melupakan caramu menolak uang yang ditawarkan. Itu sangat menyentuh. Aku belum pernah bertemu orang seperti itu." Wajah Bayu merona. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Eunji mengamati Bayu. Ia melihat kerutan kelelahan di sekitar mata pemuda itu, melihat tangannya yang kasar, dan melihat pakaiannya yang sederhana. "Kau tinggal di sini sendirian?" tanyanya pelan. Bayu mengangguk. "Iya. Aku merantau dari Indonesia untuk bekerja." "Oh," Eunji mengangguk. "Mengerti. Jadi, kau mengirim uang untuk keluargamu?" "Iya," jawab Bayu. Suaranya sedikit bergetar. "Ayah, ibu, dan 2 adikku di desa." Eunji merasakan kehangatan yang aneh di hatinya. Ia terbiasa dengan orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mendengar Bayu berbicara tentang keluarganya dengan penuh kasih sayang, membuat Eunji merasa malu. Ia, dengan segala kekayaan dan ketenarannya, justru merasa jauh dari keluarganya. Ia jarang pulang, terlalu sibuk dengan dunia hiburan. "Aku punya tawaran untukmu," kata Eunji tiba-tiba. "Ini bukan pekerjaan berat, hanya beberapa jam sehari. Aku punya banyak sekali barang-barang, terutama buku, yang perlu diatur. Aku juga butuh seseorang untuk membantuku mengurus taman kecil di atap apartemenku. Apakah kau mau?" Bayu terkejut. "Saya? Tapi, kenapa?" "Karena aku percaya padamu," jawab Eunji, menatap mata Bayu lekat-lekat. "Aku butuh seseorang yang tulus, yang bisa aku percaya. Dan aku yakin kau adalah orangnya." Tawaran itu sungguh tidak terduga. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan di lingkungan pribadi seorang aktris terkenal. Bayu ragu. Ia tahu bahwa ia tidak pantas berada di sana. Tapi, ia juga butuh uang tambahan. Ia teringat wajah ibunya. Ia teringat adiknya. Saya akan mencoba, Eunji," jawab Bayu akhirnya. Eunji tersenyum lega. "Terima kasih. Kau bisa mulai kapan saja kau mau." Sejak hari itu, kehidupan Bayu berubah.
Setiap sore setelah bekerja di restoran, ia akan pergi ke apartemen Eunji yang mewah di distrik Gangnam. Ia membantu Eunji merapikan koleksi bukunya yang jumlahnya ribuan. Ia membantu mengurus taman kecil yang penuh dengan bunga dan sayuran. Di sanalah, di tengah-tengah buku dan tanaman, sebuah jembatan mulai terbentuk di antara mereka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya bekerja, tetapi juga berbicara. Eunji, yang biasanya pendiam dan tertutup, mulai banyak bercerita tentang kehidupannya. Tentang tekanan di industri hiburan, tentang ekspektasi yang tak ada habisnya, tentang rasa kesepian yang sering ia rasakan. Ia mengatakan bahwa ia sering merasa seperti robot, yang hanya bisa tersenyum saat kamera menyala. Bayu, di sisi lain, berbagi kisah tentang desanya, tentang keindahan alamnya, tentang gotong royong, tentang hangatnya kebersamaan. Ia bercerita tentang impiannya untuk membangun desanya. Eunji mendengarkan dengan penuh perhatian. Dunia Bayu terasa begitu nyata, begitu hangat, dan begitu sederhana. Sebuah dunia yang Eunji rindukan. Suatu sore, saat mereka berdua sedang menyiram tanaman di taman atap, Bayu bercerita tentang ayahnya. Ayah saya suka bercerita. Dia selalu bilang, cerita itu seperti benih. Kalau kita tanam dengan baik, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang, memberikan teduh bagi banyak orang. Eunji terdiam, lalu menatap Bayu dengan mata berbinar. Kau tahu, aku selalu berpikir tentang itu. Tentang cerita. Aku ingin sekali memainkan peran yang benar-benar bisa menyentuh hati orang, bukan hanya sekadar hiburan kosong. Bayu mengangguk. Cerita yang tulus, pasti akan terasa sampai ke hati, Eunji. Sore itu, di tengah langit Seoul yang mulai dipenuhi warna jingga, mereka tidak lagi merasa seperti dua orang dari dunia yang berbeda. Mereka adalah Bayu, si pemuda sederhana dengan impian besar, dan Eunji, sang aktris terkenal yang kesepian. Mereka adalah dua jiwa yang menemukan kenyamanan satu sama lain, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti. Bayu merasa tidak lagi sendirian, dan Eunji, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai seorang aktris. Jembatan itu, yang terbuat dari percakapan tulus dan kebaikan hati, kini telah kokoh berdiri. Tak ada yang tahu kemana jembatan itu akan menuntun mereka. Namun, satu hal yang pasti, keduanya kini memiliki satu sama lain. Malam-malam di apartemen Eunji, yang semula hanya diisi oleh keheningan, kini mulai dipenuhi dengan percakapan. Bayu sering datang setelah jam kerjanya di restoran berakhir. Kadang ia juga datang di hari libur. Rutinitas baru ini menjadi sebuah pelarian yang menyenangkan bagi keduanya. Bagi Bayu, apartemen Eunji adalah jendela menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Bagi Eunji, waktu bersama Bayu adalah sebuah kesempatan untuk bernapas, menjadi dirinya sendiri, jauh dari sorotan kamera dan tuntutan pekerjaan. Suatu sore, saat mereka sedang merapikan koleksi film milik Eunji, Bayu melihat sebuah poster film lama yang menampilkan wajah Eunji di masa remajanya. Eunji yang melihat Bayu menatap poster itu, tersenyum tipis. Itu film pertamaku, katanya. Sudah lama sekali. Sejak aku berusia 18. Tampaknya kamu sudah jadi aktris sejak lama, ya? Tanya Bayu, matanya mengamati detail poster. Eunji mengangguk. Ya, sejak aku masih sangat muda. Orang tuaku mendukung penuh karena mereka melihat bakatku. Tapi, tidak semua orang seberuntung itu. Maksudmu? Aku tahu rasanya terjebak. Terjebak dalam ekspektasi, dalam jadwal, dan dalam peran yang bukan diriku. Kadang, aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Kehidupanku, kelihatannya sempurna, tapi di balik itu, aku merasa kosong. Bayu terdiam. Ia tidak pernah berpikir bahwa seorang aktris terkenal seperti Eunji bisa merasakan hal seperti itu. Ia selalu mengira kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan dan kemewahan. Ternyata, di balik tirai glamor itu, ada sebuah kesepian yang tak terucapkan. Tapi setidaknya,
Kamu bisa membuat banyak orang bahagia dengan film-filmmu, ucap Bayu, mencoba menghibur. Di Indonesia, filmmu sangat terkenal. Adikku selalu menontonnya. Wajah Eunji sedikit berbinar. Benarkah? Aku senang mendengarnya. Iya. Dulu aku juga suka sekali menonton film. Apalagi kalau pulang ke desa. Kita semua berkumpul di lapangan, menonton film dari proyektor. Ramai sekali, cerita Bayu, matanya menerawang. Cerita-cerita dari film itu, seperti sihir, bisa membuat kita melupakan sejenak masalah yang kita hadapi. Eunji mendengarkan dengan seksama. Ia terkesima oleh cara Bayu menceritakan tentang desanya. Ia seperti bisa merasakan kehangatan dan kebersamaan yang ada di sana. Dunia Bayu, yang sederhana dan penuh dengan perjuangan, terasa lebih nyata dan jujur dibandingkan dengan dunianya. Aku juga punya mimpi, kata Bayu tiba-tiba. Dulu aku ingin sekali menjadi seorang pembuat film. Bukan yang terkenal, tapi yang bisa membuat cerita tentang desa kami. Tentang kehidupan sederhana, tentang perjuangan, tentang cinta. Kenapa tidak kau coba? Tanya Eunji, matanya berbinar penasaran. Bayu tertawa hampa. Aku hanya seorang pekerja kasar. Eunji, aku harus bekerja, mengirim uang untuk keluargaku. Impianku itu hanya mimpi. Tidak mungkin aku bisa mewujudkannya. Eunji merasa hatinya teriris mendengar nada putus asa dalam suara Bayu. Ia melihat semangat yang terpendam di balik kelelahan Bayu. Jangan pernah bilang tidak mungkin, katanya, suaranya pelan namun penuh keyakinan. Aku percaya, setiap orang punya kesempatan. Hanya butuh satu pintu yang terbuka. Mereka terus berbicara sampai larut malam. Eunji belajar tentang Bayu, tentang keluarganya, tentang desanya. Ia juga belajar tentang mimpi Bayu yang terpendam. Sementara itu, Bayu belajar tentang Eunji, tentang tekanan yang ia hadapi, tentang kesepian yang ia rasakan di tengah keramaian. Mereka menyadari, di tengah perbedaan yang sangat jauh, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka berdua sama-sama merasa terperangkap. Bayu terperangkap oleh takdir dan tanggung jawabnya, sedangkan Eunji terperangkap oleh ketenaran dan ekspektasi. Sore berikutnya, Bayu membawa sebuah bingkisan kecil untuk Eunji. Ini dari restoran tempat aku bekerja. Manajerku membuatkan kue beras khusus, katanya. Wajahnya sedikit malu-malu. Eunji menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, Bayu. Kau tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa. Kau kan sudah banyak membantuku, jawab Bayu. Mereka duduk di balkon, menikmati kue beras yang manis, sambil memandangi lampu-lampu kota Seoul yang mulai menyala satu persatu. Kau tahu, kata Eunji, dunia ini seperti sebuah panggung besar. Ada yang berperan sebagai pemeran utama, ada yang menjadi figuran, ada yang berperan sebagai orang baik, ada juga yang jahat. Kita semua punya peran yang harus dimainkan. Aku setuju, jawab Bayu. Tapi terkadang, kita lupa siapa diri kita sebenarnya di balik peran itu. Tepat, Eunji mengangguk. Aku sering merasa seperti itu. Aku harus menjadi Eunji si aktris, yang selalu tersenyum dan sempurna. Tapi saat bersamamu, aku bisa menjadi hanya Eunji. Bayu menatap Eunji, tatapannya lembut dan penuh pengertian. Kau tidak perlu menjadi siapa-siapa di depanku. Jadilah dirimu sendiri. Malam itu, di balkon yang dingin, mereka menemukan kehangatan yang tak terduga. Mereka bukan lagi aktris terkenal dan pemuda miskin. Mereka adalah Eunji dan Bayu, dua orang yang berbagi kisah, mimpi, dan kerentanan. Eunji menyadari bahwa Bayu adalah sebuah anomali di dunianya. Ia tidak meminta imbalan, tidak mencoba mengambil keuntungan. Ia hanya tulus dan apa adanya. Kebaikan Bayu adalah sebuah penyegar bagi jiwa Eunji yang lelah. Bayu, di sisi lain, mulai melihat dunia Eunji dari sudut pandang yang berbeda. Ia melihat kerja keras di balik setiap senyum. Ia melihat kesepian di balik setiap sorotan.
Ia mulai melihat Eunji bukan sebagai seorang idola yang tak terjamah, melainkan sebagai seorang manusia yang juga memiliki kerapuhan. Sebuah ikatan emosional yang kuat mulai terjalin di antara mereka, ikatan yang dibangun dari rasa saling percaya dan pengertian. Tanpa mereka sadari, jembatan yang mereka bangun dari percakapan tulus itu telah mengantar mereka ke sebuah persimpangan baru. Sebuah persimpangan yang akan menguji keyakinan mereka, menguji impian mereka, dan mengubah takdir mereka selamanya. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Apartemen Eunji yang mewah, seringkali terasa dingin, kini mulai terasa seperti rumah. Bukan karena dekorasi atau perabotnya yang mahal, melainkan karena kehadiran Bayu. Ia membawa serta kehangatan yang sederhana dari desanya, kehangatan yang mampu mencairkan kesepian yang selama ini memenjarai Eunji. Setiap kali Bayu datang, Eunji akan menunggunya di balkon, di mana ia bisa melihat pemandangan kota yang gemerlap, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu orang. Suatu sore, suasana di apartemen Eunji terasa sedikit tegang. Eunji duduk di sofa, kepalanya menunduk, wajahnya tampak frustrasi. Di pangkuannya tergeletak sebuah naskah yang sudah penuh dengan coretan. Ia adalah seorang aktris yang selalu profesional, tetapi kali ini, ia benar-benar buntu. Ia tidak bisa menemukan emosi yang tepat untuk peran yang akan ia mainkan. Aku tidak mengerti, gumam Eunji, melipat naskah itu dengan kasar. Karakter ini, dia terlalu rumit. Dia mengatakan, ya, saat seharusnya dia bilang, tidak. Dia tersenyum saat hatinya hancur. Aku tidak bisa menemukannya. Bayu, yang sedang sibuk merapikan buku-buku di rak, mendengar keluhan Eunji. Ia berjalan mendekat, duduk di karpet di depan sofa. Ada apa? Eunji, kau terlihat sangat lelah. Eunji menghela napas. Ini naskah untuk film terbaruku. Karakternya adalah seorang wanita yang harus berpura-pura bahagia di depan publik, padahal ia sedang mengalami banyak kesulitan. Aku sudah mencoba, tapi rasanya tidak jujur. Aku tidak bisa merasakannya. Bayu mengambil naskah yang tergeletak di meja, membaca sekilas sinopsisnya. Sepertinya ini tentang sebuah topeng, katanya pelan. Topeng. Eunji mengangkat kepalanya, menatap Bayu. Iya, topeng yang harus dipakai agar orang lain tidak tahu betapa rapuhnya kita di balik itu. Aku pernah melihat banyak orang seperti itu di kampungku. Jelas Bayu, suaranya mengandung empati yang mendalam. Ayahku, misalnya, saat panen gagal, ia selalu tersenyum di depan ibu, padahal aku tahu ia sangat cemas. Ia tidak ingin ibu khawatir. Senyumnya itu adalah topengnya. Senyum yang penuh dengan cinta, kepedulian, dan juga beban. Eunji terdiam. Kata-kata Bayu terasa seperti seberkas cahaya yang menembus kegelapan di pikirannya. Ia selalu mencoba mencari emosi yang rumit dalam naskah itu, tetapi ia lupa bahwa terkadang, emosi paling dalam adalah emosi yang disembunyikan dengan paling baik. Senyum ayahku itu bukan senyum palsu. Itu adalah senyum yang tulus, senyum yang mengandung harapan. Ia tersenyum, bukan untuk menipu orang lain, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lanjut Bayu. Mata Eunji berkaca-kaca. Ia melihat sebuah sudut pandang yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia selalu menganggap senyum yang menutupi kesedihan adalah sebuah kepalsuan, tetapi Bayu mengajarkan padanya bahwa senyum itu bisa menjadi sebuah perisai yang terbuat dari cinta dan harapan. Kau luar biasa, gumam Eunji. Suaranya bergetar. Kau melihat sesuatu yang tidak aku lihat. Kau melihat kebenaran yang sederhana di balik kebohongan yang rumit. Bayu tersenyum malu. Aku hanya menceritakan apa yang aku tahu. Cerita ayahku. Eunji memandangi Bayu. Ia melihat pemuda itu bukan lagi sebagai seorang pekerja serabutan. Ia melihatnya sebagai seorang pencerita, seorang yang memiliki empati yang luar biasa, seorang yang bisa melihat kebenaran di balik setiap topeng. Dan pada saat itulah, sebuah ide gila melintas di benaknya. Ia teringat proyek film terbarunya, proyek yang sangat ia nantikan,
proyek yang didasarkan pada cerita kehidupan nyata. Ia sedang mencari aktor yang bisa menghidupkan karakter utama, seorang pemuda sederhana yang harus berjuang di tengah kota besar. Selama ini, ia sudah bertemu dengan puluhan aktor, tetapi tidak ada satupun yang bisa meyakinkannya. Tidak ada yang memiliki ketulusan dan kejujuran yang ia cari. "Bayu," panggil Eunji, suaranya pelan dan penuh arti. "Bolehkah kau bacakan beberapa baris dari naskah ini?" Bayu terkejut. Aku tidak tahu cara berakting. Eunji, aku hanya orang biasa." "Tidak apa-apa," bujuk Eunji, tangannya menyentuh tangan Bayu. Sentuhan itu terasa dingin, namun tulus. "Baca saja. Rasakan saja. Bayangkan kau sedang berbicara dengan ayahmu. Aku ingin mendengar suaramu." Dengan ragu, Bayu mengambil naskah itu. Ia membaca sebuah adegan di mana karakter utama sedang menelepon keluarganya di kampung, berpura-pura bahwa ia baik-baik saja, padahal ia sedang kesulitan. Bayu tidak perlu berakting. Ia hanya perlu mengingat perasaannya sendiri saat menelepon ibunya, saat ia harus menahan air mata dan berpura-pura bahagia. Ia membaca baris demi baris. Suaranya pelan namun penuh emosi. Tidak ada ekspresi yang berlebihan. Tidak ada drama yang dibuat-buat. Ia hanya membaca dengan kejujuran dari hatinya. "Assalamualaikum, Ibu." "Alhamdulillah. Bayu sehat. Jangan khawatirkan Bayu di sini." "Ya." Bayu sedang bekerja keras. Sebentar lagi, Bayu akan kirim uang lagi. Bayu membaca. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak membaca naskah. Ia membaca perasaannya. Eunji menatap Bayu, dan hatinya terasa berdenyut. Air matanya menetes tanpa disadarinya. Ia melihat Bayu, bukan sebagai seorang aktor, melainkan sebagai karakter itu sendiri. Ia melihat keaslian yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh sekolah akting manapun. Bayu tidak berakting. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itulah yang membuat aktingnya terasa sangat kuat. Eunji tahu. Ia tahu bahwa Bayu adalah orang yang ia cari. Bayu adalah jawaban atas semua kegelisahannya. Ia adalah wajah baru yang akan membawa kebenaran dan ketulusan ke dalam filmnya. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya membiarkan keheningan mengisi ruangan. Bayu menyelesaikan bacaannya, menghela napas panjang. Ia menatap Eunji, khawatir ia telah mengecewakannya. "Maaf, Eunji. Aku tidak bisa." "Tidak," kata Eunji, menyeka air matanya. "Kau sempurna. Kau lebih dari sempurna." Bayu tidak mengerti maksud Eunji, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya kembali merapikan buku-buku, sementara Eunji kembali duduk di sofa, memeluk naskah itu erat-erat. Kali ini, ia tidak merasa buntu. Ia merasa penuh dengan ide dan harapan. Ia sudah menemukan karakter utamanya. Ia sudah menemukan Bayu. Malam itu, saat Bayu pulang, Eunji hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ia tahu, tawaran yang akan ia berikan kepada Bayu akan mengubah segalanya. Itu adalah tawaran yang akan membawa Bayu ke persimpangan jalan yang sulit, antara impian dan tanggung jawab. Ia tahu, ia harus berhati-hati, tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan bakat luar biasa itu terbuang sia-sia. Ia adalah seorang aktris. Ia tahu bagaimana cara menceritakan sebuah kisah yang tulus, dan kisah Bayu adalah kisah yang ingin ia ceritakan kepada seluruh dunia. Sebuah kisah tentang perjuangan, ketulusan, dan impian yang terpendam. Suasana di apartemen Eunji terasa berbeda malam itu. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sebuah perasaan aneh yang tidak bisa Bayu jelaskan. Eunji menyambutnya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Matanya memancarkan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Ia tidak memintanya untuk merapikan buku atau menyiram tanaman. Ia mengajaknya duduk di ruang tamu dan menyuguhkan secangkir teh hangat. "Bayu," ucap Eunji, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Aku ingin bercerita sesuatu padamu." Bayu menatap Eunji,
Perasaannya tidak enak. Ada apa? Eunji? Apakah ada sesuatu yang salah? Eunji menggeleng. Tidak. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Tapi aku ingin kau mendengarkannya dengan pikiran terbuka. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia menjelaskan tentang mimpinya, bukan sebagai aktris, melainkan sebagai seorang produser. Ia bercerita tentang proyek film terbarunya, sebuah film yang sangat dekat dengan hatinya, sebuah kisah tentang perjuangan dan harapan. Ia menceritakan bagaimana ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari aktor yang tepat untuk peran utama. Seorang pemuda yang harus berjuang sendirian di kota besar, namun tetap mempertahankan kejujuran dan ketulusan hatinya. Aku mencari seseorang yang bisa memahami karakter itu dari dalam, kata Eunji, matanya menatap Bayu lekat-lekat. Aku mencari seseorang yang tidak perlu berakting, karena ia adalah karakter itu sendiri. Bayu mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar-debar. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku sudah bertemu dengan banyak aktor, lanjut Eunji. Mereka semua berbakat, tapi tidak ada yang memiliki kejujuran sepertimu. Saat kau membaca naskah itu, aku tidak melihat Bayu, aku melihat karakter itu. Aku melihat kejujuran di matamu, aku melihat perjuangan di setiap kata yang kau ucapkan. Aku melihat Bayu, dan aku tahu kau adalah orangnya. Bayu terdiam, pikirannya kosong. Ia mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Eunji. Maksudmu, kau? Eunji mengangguk. Senyumnya kini benar-benar tulus. Ya, aku ingin menawarimu peran utama di filmku. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Suara detak jantung Bayu terdengar jelas di telinganya. Ia merasa seperti terlempar ke dunia lain. Peran utama? Di film? Itu adalah impian yang ia kubur dalam-dalam. Impian yang ia pikir tidak akan pernah bisa terwujud. Ia hanya seorang pekerja kasar. Seorang pemuda dari desa yang tidak tahu apa-apa tentang dunia hiburan. Tapi, kenapa aku? Eunji? Aku bukan aktor. Aku tidak punya pengalaman, tanya Bayu, suaranya serak. Itu justru kelebihanmu, jawab Eunji dengan yakin. Aku tidak butuh aktor yang pandai berakting. Aku butuh seseorang yang tulus. Aku butuh dirimu. Bayu, aku percaya kau bisa melakukannya. Eunji kemudian menjelaskan secara rinci tentang proyek filmnya. Ini adalah sebuah film independen. Proyek ambisius yang ia dan beberapa teman sutradara dan penulis skenario kerjakan secara rahasia. Film ini akan menceritakan kisah-kisah nyata para pekerja migran, perjuangan, dan impian mereka di tanah asing. Bayu adalah representasi sempurna dari cerita itu. Ini bukan tawaran main-main, Bayu, kata Eunji, suaranya melembut. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Aku tahu ini akan mengubah hidupmu. Kau akan memiliki karir di dunia yang tidak pernah kau bayangkan. Kau bisa mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Kau bisa membantu keluargamu dengan cara yang tidak pernah kau impikan. Kata-kata Eunji adalah sebuah godaan yang sangat kuat. Uang, karir, masa depan yang cerah. Bayu memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya yang tersenyum lega, ayahnya yang tidak perlu lagi bekerja di ladang, dan adik-adiknya yang bisa sekolah setinggi-tingginya. Semua itu, kini terasa begitu dekat, begitu nyata. Namun, di balik semua janji indah itu, ada sebuah dilema besar. Bayu sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan pulang. Ia berjanji akan kembali ke desa, menggunakan uang yang ia kumpulkan untuk membangun sekolah, untuk membuat desanya menjadi lebih maju. Keputusan ini akan menguji komitmennya. Jika ia menerima tawaran Eunji, ia harus tinggal di Seoul, mungkin untuk waktu yang sangat lama. Impiannya untuk kembali dan membangun desanya akan tertunda, atau bahkan mungkin terlupakan. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Bayu, suaranya penuh keraguan. Ini terlalu mendadak. Aku mengerti,
Eunji mengangguk. Kau tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkanlah. Pikirkan baik-baik. Aku akan berikan waktu untukmu. Tapi aku harap kau akan mempertimbangkan tawaran ini dengan serius. Eunji kemudian menjelaskan tentang jadwal syuting, persiapan, dan semua yang Bayu butuhkan. Ia meyakinkan Bayu bahwa ia akan membantunya, membimbingnya. Eunji tidak lagi melihat Bayu sebagai seorang pemuda yang ia temui di pinggir jalan. Ia melihatnya sebagai seorang rekan, sebagai seorang aktor yang akan ia andalkan. Bayu pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Langkahnya terasa berat. Jalanan yang biasanya ia lalui terasa asing. Pemandangan kota yang gemerlap kini terasa mengintimidasi. Ia pulang ke kamarnya yang kecil dan duduk di atas kasur. Di atas meja, ia melihat foto keluarganya. Wajah-wajah mereka seolah menatapnya, bertanya-tanya. Ia meraih ponselnya, ingin menelepon ibunya. Namun, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia dihadapkan pada pilihan antara impian pribadinya dan tanggung jawabnya? Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit kamarnya yang kusam. Pikirannya melayang, dari wajah Eunji yang penuh harapan, ke wajah ibunya yang penuh cinta. Ia teringat janji-janjinya pada diri sendiri. Ia teringat mimpi yang ia bawa saat ia berangkat ke Seoul. Pilihan itu terasa seperti jurang yang memisahkan dua jalan. Satu jalan menuju ketenaran dan kekayaan, dan satu lagi jalan menuju pulang, menuju rumah. Pilihan mana yang akan ia ambil? Malam itu, Bayu tahu, ia berada di persimpangan jalan paling penting dalam hidupnya. Keputusan yang akan ia ambil akan mengubah segalanya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya, dan untuk Eunji. Sebuah dilema besar telah dimulai. Malam telah larut, tetapi mata Bayu masih terjaga. Langit-langit kamarnya yang kusam terasa begitu jauh. Seolah ia sedang terbaring di dasar sumur yang dalam, terperangkap oleh kegelapan dan keheningan. Tawaran Eunji terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang tak ada habisnya. Peran utama dalam film. Sebuah kesempatan yang, di mata setiap orang yang ia kenal, adalah sebuah mukjizat. Sebuah tiket emas menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, di hati Bayu, tawaran itu terasa seperti pedang bermata dua yang menusuk jiwanya. Satu sisi menjanjikan masa depan yang cerah, sementara sisi lainnya mengingatkannya pada janji yang ia ukir di lubuk hatinya. Ia bangkit dari kasur, berjalan ke meja kecilnya di mana foto keluarganya berdiri tegak. Ia mengusap bingkai foto yang usang, menyentuh satu persatu wajah yang ia rindukan. Ayahnya, ibunya, dan dua adiknya yang kini sudah semakin besar. Ia teringat janji yang ia ucapkan saat berpamitan. Janji untuk pulang dan membangun desa. Janji itu kini terasa begitu berat, membebani setiap langkahnya, setiap napasnya. Aku harus bagaimana? Gumam Bayu, suaranya tercekat. Ia membayangkan seandainya ia menerima tawaran itu. Ia akan menjadi seorang aktor. Ia akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari yang bisa ia kumpulkan seumur hidupnya sebagai pekerja kasar. Ia bisa mengirimkan uang yang lebih banyak untuk keluarganya. Ibunya tidak perlu lagi bekerja keras di ladang. Ayahnya bisa beristirahat. Adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Kehidupan mereka, yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam mimpi, kini bisa menjadi nyata. Namun, ia juga membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak bisa berakting? Dunia hiburan adalah dunia yang kejam. Orang-orang bisa menyanjungnya di satu hari, lalu melupakannya di hari berikutnya. Ia adalah seorang pemula, tanpa pengalaman, tanpa koneksi, dan yang paling penting, tanpa bekal. Ia hanyalah sebutir debu di tengah badai glamor. Jika ia gagal, ia tidak hanya akan kehilangan impiannya, tetapi juga akan menghancurkan harapan keluarganya. Bayu menghela napas panjang. Ia merasa terombang-ambing di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko.
Pilihan untuk mengejar mimpi pribadi dan pilihan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga. Ia tahu, di balik semua keindahan tawaran itu, ada sebuah harga yang harus ia bayar. Harga itu adalah waktu, adalah jarak, adalah janji yang ia ukir dalam hatinya. Di sisi lain kota, Eunji juga tidak bisa tidur. Ia duduk di balkonnya, menatap lampu-lampu kota yang seolah tak pernah padam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bayu. Ia tahu, tawaran yang ia berikan adalah sebuah dilema besar bagi pemuda itu. Ia merasa bersalah karena telah menempatkan Bayu dalam posisi yang sulit. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan bakat tulus Bayu terbuang begitu saja. Eunji mengambil ponselnya, menatap nama Bayu di layar. Ia ingin sekali meneleponnya, menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia tahu, keputusan ini harus datang dari hati Bayu sendiri. Ia tidak bisa memaksanya. Di tengah kegelisahannya, sebuah pesan masuk dari manajernya, Park Seo-joon. Eunji, kau yakin dengan keputusanmu? Aku sangat yakin, Park Seo-joon, balas Eunji. Dia hanya seorang pemuda biasa. Dia tidak punya pengalaman. Apa kata investor nanti? Apa kata publik nanti? Ini terlalu berisiko. Eunji, ini bisa menghancurkan reputasimu sebagai produser. Pesan Park Seo-joon. Eunji membaca pesan itu, dan hatinya terasa sakit. Ia tahu Park Seo-joon benar. Keputusannya sangat berisiko. Namun, ia juga tahu, terkadang, risiko terbesar adalah saat kita tidak berani mengambil risiko sama sekali. Aku percaya padanya. Park Seo-joon. Aku yakin ia akan menjadi yang terbaik. Reputasi tidak ada artinya jika kita tidak bisa membuat sesuatu yang tulus dan jujur. Balas Eunji, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak ingin lagi diganggu. Ia ingin fokus pada satu hal, keyakinannya pada Bayu. Keesokan harinya, Bayu pergi bekerja di restoran seperti biasa. Namun, ia tidak bisa fokus. Piring-piring yang ia cuci terasa begitu berat. Aroma masakan yang ia hirup terasa hambar. Manajernya, Kim, menyadari ada yang tidak beres. Bayu, kau sakit? Tanya Tuan Kim. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Bayu menggeleng pelan. Tidak, Tuan Kim. Saya baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Tuan Kim mengangguk. Namun ia tahu ada sesuatu yang lain. Ia melihat tatapan kosong di mata Bayu. Tatapan yang ia kenal dengan baik. Tatapan seorang perantau yang sedang berjuang dengan dilema. Ingat, Bayu, kata Tuan Kim, menepuk bahu Bayu dengan lembut. Hidup ini seperti teka-teki. Setiap pilihan adalah potongan teka-teki yang akan membentuk gambaran masa depanmu. Tidak ada pilihan yang benar atau salah. Hanya ada pilihan yang akan membuatmu bahagia. Ikuti kata hatimu. Kata-kata Tuan Kim sedikit menenangkan hati Bayu. Namun, ia tahu, ia tidak bisa hanya mengikuti kata hatinya. Ia harus memikirkan orang lain. Ia harus memikirkan keluarganya. Sore harinya, saat ia dalam perjalanan menuju apartemen Eunji, ia bertemu dengan Chaeon, asisten Park Seo-joon, di depan gedung. Wajah Chaeon terlihat tidak ramah. Kau mau bertemu Eunji? Tanya Chaeon, suaranya dingin. Bayu mengangguk. Iya. Kau tahu, Eunji adalah orang yang sangat baik, lanjut Chaeon. Dia sangat tulus, dan terkadang, ketulusannya itu membuatnya mudah dimanfaatkan. Terutama oleh orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan. Aku tidak mengerti maksudmu, kata Bayu, perasaannya tidak enak. Kau pemuda yang baik, Bayu, kata Chaeon. Aku melihatmu. Tapi dunia ini kejam. Jangan manfaatkan kebaikan hati Eunji. Pikirkanlah, apakah kau benar-benar pantas mendapatkan semua ini? Seorang pemuda tanpa pengalaman sepertimu, tidak akan bisa bertahan di industri ini. Kau hanya akan menjadi beban untuk Eunji. Kata-kata Chaeon menusuk hati Bayu. Ia tahu, Chaeon benar.
Ia tidak punya apa-apa. Ia hanya punya ketulusan, yang di dunia ini mungkin tidak ada artinya. Ia merasa sangat malu, sangat rendah diri. Ia merasa seperti seorang penipu yang mencoba mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Ia berjalan memasuki gedung, namun langkahnya terasa berat. Di dalam lift, ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya yang kuyu, matanya yang lelah. Ia bertanya-tanya, apakah Chaeyeon benar? Apakah ia hanya akan menjadi beban bagi Eunji? Apakah ia hanya akan menghancurkan proyek film yang sangat berarti bagi Eunji? Ketika pintu lift terbuka di depan apartemen Eunji, Bayu merasa ragu. Ia ingin sekali berbalik dan lari. Ia ingin sekali kembali ke kehidupannya yang sederhana. Kehidupan yang mungkin sulit, tetapi setidaknya, ia tidak harus berhadapan dengan dilema yang mencekiknya. Eunji menyambutnya dengan senyum hangat. Ia seolah tidak menyadari badai yang sedang mengamuk di hati Bayu. Ia bercerita dengan semangat tentang ide-ide baru untuk film mereka. Ia berbicara tentang bagaimana ia sudah mulai membayangkan adegan demi adegan. Bagaimana ia sudah mulai membayangkan Bayu di layar lebar. Aku akan membantumu, Bayu, kata Eunji, matanya penuh keyakinan. Kita akan bekerja sama. Kau akan menjadi yang terbaik. Bayu mendengarkan, dan hatinya terasa sakit. Ia ingin sekali mempercayai Eunji. Ia ingin sekali mempercayai dirinya sendiri. Namun, kata-kata Chaeyeon terus berputar di kepalanya, menenggelamkan setiap keyakinan yang ia miliki. Malam itu, Bayu pulang lebih awal. Ia meminta maaf kepada Eunji, mengatakan bahwa ia merasa tidak enak badan. Eunji mengangguk. Mengerti. Namun, ia bisa melihat ada sesuatu yang lain di mata Bayu. Ia bisa melihat keraguan. Ia bisa melihat ketakutan. Di kamarnya yang kecil, Bayu duduk di depan ponselnya. Ia menatap nama ibunya. Ia tahu, ia harus menelepon. Ia harus menceritakan semuanya. Ia harus meminta saran, meminta restu. Namun, ia juga takut. Ia takut jika ia menceritakan semuanya, harapan ibunya akan semakin besar. Dan jika ia gagal, ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia mengambil napas panjang, menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, percakapan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Percakapan ini akan membawa konflik batinnya ke permukaan, dan memaksanya untuk memilih. Antara cinta dan tanggung jawab. Antara mimpi dan realitas. Antara Eunji dan keluarganya. Pilihan itu kini terasa begitu dekat, dan ia tahu, ia tidak bisa menghindarinya lagi. Tangan Bayu gemetar saat ia menekan tombol panggil. Suara dering telepon yang bergema di keheningan kamar terasa seperti lonceng yang memanggilnya menuju sebuah takdir yang tidak pasti. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana cara ia menjelaskan semua ini kepada ibunya? Bahwa ia, seorang pemuda dari desa yang bahkan tidak pernah berani bermimpi, kini dihadapkan pada sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan keluarganya selamanya. Ia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Halo, Assalamualaikum. Suara lembut ibunya terdengar dari seberang telepon. Suara itu, yang begitu ia rindukan, langsung menghapus semua kegelisahan yang ia rasakan. Waalaikumsalam. Ibu, ini Bayu. Bayu. Alhamdulillah. Nak, ibu sehat. Kau baik-baik saja? Kenapa telepon malam-malam begini? Suara ibunya dipenuhi kehangatan dan kekhawatiran yang hanya bisa dimiliki seorang ibu. Bayu baik-baik saja, Bu, ucap Bayu, mencoba menahan emosinya. Hanya, ada sesuatu yang ingin Bayu ceritakan. Bayu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Ia tidak langsung berbicara tentang peran film. Ia mulai dengan menceritakan tentang pekerjaannya yang baru, tentang bagaimana ia membantu seorang wanita, yang ternyata adalah Eunji, seorang aktris terkenal. Ia menceritakan tentang pertemanannya dengan Eunji, tentang bagaimana mereka sering berbicara tentang dunia yang berbeda, dan tentang bagaimana ia merasa tidak lagi sendirian. Ia menceritakan dengan hati-hati,
mencoba mengemas ceritanya agar ibunya tidak terkejut. Jadi, kau berteman dengan seorang aktris. Nah, Masya Allah, rezeki memang datang dari jalan yang tidak kita duga, ujar ibunya. Suaranya dipenuhi rasa takjub. Bayu anak yang baik. Pasti dia melihat kebaikanmu. Hati Bayu menghangat. Ibunya tidak menilainya, tidak meragukannya. Ibunya hanya melihat kebaikan di balik semua kejadian. Kemudian, dengan suara yang bergetar, Bayu menceritakan tentang tawaran Eunji. Ia menjelaskan tentang film itu, tentang peran utama yang ditawarkan kepadanya. Ia juga menjelaskan tentang dilemanya, tentang janjinya untuk pulang dan membangun desa, tentang ketakutannya jika ia gagal. Keheningan menyelimuti telepon. Bayu menunggu, dengan jantung yang berdebar kencang. Ia menunggu ibunya untuk mengatakan, "Pulanglah, nak. Jangan ambil risiko. Hidup di kota itu kejam." Namun, yang ia dengar adalah suara ibunya yang menghela napas dengan lembut. "Bayu, kau tahu, ayahmu pernah bilang, mimpi itu bukan untuk disimpan, nak. Mimpi itu untuk dikejar. Kau pergi ke sana untuk mengejar mimpi, bukan? Bukan hanya untuk mengirim uang. Kami di sini bahagia, selama kau bahagia di sana. Kami tidak butuh uang banyak. Kami hanya butuh kau bahagia." "Tapi, Bu, bagaimana kalau Bayu gagal?" tanya Bayu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau kau gagal, kau pulang. Dan kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Kami akan tetap menjadi keluargamu, dan kami akan tetap menyayangimu," kata ibunya. Suaranya kini mengandung air mata, namun juga keteguhan yang kuat. "Bayu anak yang cerdas dan jujur. Ibu percaya padamu. Apapun keputusanmu, ibu dan ayah akan selalu mendukungmu. Pergilah nak, kejar mimpimu. Jadilah pohon yang rindang untuk banyak orang, seperti yang selalu ayahmu bilang." Bayu tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan dan kehangatan yang luar biasa. Beban yang selama ini menekan dadanya, kini terasa sedikit terangkat. Ibunya telah memberikan sebuah izin, sebuah restu yang tidak pernah ia duga. Keesokan harinya, Bayu merasa lebih kuat. Ia tahu, ia harus menghadapi semuanya. Ia harus menghadapi Park Seo-joon. Ia harus menghadapi keraguannya. Dan ia harus menghadapi tantangan baru ini dengan kepala tegak. Ia pergi ke kantor Eunji. Dan ia langsung bertemu dengan Park Seo-joon di lobi. Pria itu menatap Bayu dengan tatapan merendahkan. "Aku sudah bilang padamu, bukan? Jangan mengambil keuntungan dari kebaikan hati Eunji si," kata Park Seo-joon. Suaranya dingin dan menusuk. "Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau tidak akan bisa bertahan di sini. Kau tidak punya bakat, tidak punya koneksi, tidak punya apa-apa." Bayu tidak gentar. Ia menatap mata Park Seo-joon dengan penuh ketegasan, sebuah ketegasan yang baru ia temukan. "Maaf, Tuan Park. Saya tidak datang ke sini untuk mengambil keuntungan. Saya datang ke sini karena saya ingin mencoba. Saya tahu saya tidak punya pengalaman. Saya tahu ini adalah risiko besar. Tapi, saya percaya pada Eunji. Dan saya yakin, jika saya bekerja keras, saya bisa membuktikan bahwa pilihan Eunji tidak salah." "Bekerja keras? Bekerja keras tidak cukup." Park Seo-joon tertawa sinis. "Industri ini membutuhkan lebih dari itu. Kau akan menghancurkan Eunji. Kau akan menghancurkan filmnya. Kau hanya akan menjadi beban." Tiba-tiba, suara Eunji terdengar dari belakang. "Dia tidak akan menjadi beban, Park Seo-joon si." Eunji melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah yang tersembunyi. Ia menatap manajernya dengan mata tajam. "Aku yang memilihnya. Aku yang akan bertanggung jawab. Aku tidak mencari aktor yang sempurna. Aku mencari aktor yang bisa menceritakan kisah dengan tulus. Dan Bayu memiliki itu. Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa kau beli dengan uang. Park Seo-joon si. Dia memiliki kejujuran di hatinya."
Park Seo-joon terkejut. Namun ia tidak menyerah. Tapi bagaimana dengan investor? Bagaimana jika mereka tidak setuju? Aku sudah berbicara dengan mereka, jawab Eun-ji dengan tegas. Aku sudah meyakinkan mereka bahwa ini adalah sebuah risiko yang layak diambil. Mereka percaya padaku. Dan aku berharap, kau juga akan percaya padaku. Bayu menatap Eun-ji, hatinya dipenuhi rasa kagum. Eun-ji tidak hanya membelanya, ia juga percaya padanya, dan ia berani melawan semua orang demi dirinya. Bayu tahu, ia tidak boleh mengecewakan kepercayaan itu. Eun-ji kemudian menatap Bayu, dan senyumnya melembut. Bayu, bagaimana? Apa keputusanmu? Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia teringat kata-kata ibunya, teringat janji yang ia ukir dalam hatinya. Ia teringat tentang mimpi yang ia kubur dalam-dalam, mimpi yang kini terasa begitu dekat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang Eun-ji, tentang proyek film yang sangat berarti baginya. Bayu mengangguk, matanya dipenuhi keyakinan. Saya mau. Eun-ji, saya akan menerima tawaranmu. Dan saya akan bekerja sekeras yang saya bisa. Saya akan membuktikan bahwa kamu tidak salah memilih saya. Eun-ji tersenyum lega. Matanya berkaca-kaca. Ia melangkah maju dan memeluk Bayu dengan erat. Pelukan itu terasa tulus, penuh dengan kelegaan dan harapan. Park Seo-joon hanya bisa terdiam, menatap keduanya. Ia tidak mengerti. Ia tidak mengerti mengapa seorang aktris terkenal mau mengambil risiko sebesar ini untuk seorang pemuda biasa. Namun, ia melihat kebahagiaan yang tulus di mata Eun-ji. Dan ia tahu, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di tengah lobi yang ramai, Bayu dan Eun-ji berdiri, berpelukan. Mereka tidak lagi merasa seperti dua orang dari dunia yang berbeda. Mereka adalah dua orang yang kini memiliki satu tujuan, satu mimpi. Badai dalam hati Bayu kini telah reda, digantikan oleh sebuah resolusi yang kuat. Ia tahu, perjalanan ini akan sulit. Namun, ia tidak sendirian. Ia memiliki ibunya, ayahnya, adik-adiknya, dan juga Eun-ji. Ia memiliki cinta dan kepercayaan yang akan menuntunnya melewati setiap rintangan. Keputusan telah diambil, dan kini, sebuah jalan baru membentang di hadapan mereka, sebuah jalan menuju takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Keputusan Bayu terasa seperti palu godam yang memecah cangkang takdirnya. Malam itu, setelah ia menyatakan kesediaannya, ada perasaan lega yang luar biasa, namun juga ketakutan yang mencekam. Ia kini bukan lagi Bayu, si pekerja serabutan. Ia adalah Bayu, seorang pemuda yang berani melangkah ke dunia yang sama sekali asing baginya. Dunia yang menjanjikan cahaya, namun juga menyimpan jurang kegelapan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran yang tak terduga. Eun-ji, bersama dengan timnya yang beranggotakan sutradara muda bernama Min Jun dan penulis skenario berbakat bernama Sora, mulai membimbing Bayu. Mereka menjelaskan alur cerita, karakter, dan visi film yang mereka bangun bersama. Bayu mendengarkan dengan saksama, mencoba menyerap setiap informasi. Ia merasa seperti seorang murid yang baru pertama kali masuk sekolah, dikelilingi oleh guru-guru yang sangat berbakat. Aku tahu ini akan sulit, Bayu, kata Min Jun, sang sutradara, saat mereka duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Hongdae. Kau tidak punya pengalaman, tidak tahu tentang bahasa, akting. Tapi kami melihat kejujuran di matamu. Kami ingin kejujuran itu yang menjadi senjatamu. Sora, sang penulis skenario, mengangguk setuju. Karaktermu, Jeng Ho, adalah cerminan dari dirimu sendiri. Dia adalah seorang perantau yang tulus, pekerja keras, dan penuh dengan harapan. Kau tidak perlu berakting, Bayu. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Kata-kata mereka sedikit menenangkan Bayu. Namun, ia tetap merasa seperti ikan yang diangkat dari air. Ia harus belajar segalanya dari awal. Mulai dari cara menghafal naskah, mengatur ekspresi wajah, hingga mengendalikan emosi.
Eunji adalah mentor terbaiknya. Ia meluangkan waktunya untuk Bayu, membantunya berlatih dialog, dan mengajarkan trik-trik sederhana yang ia pelajari selama bertahun-tahun di industri ini. Suatu sore, mereka sedang berlatih adegan di taman apartemen Eunji. Adegan itu membutuhkan Bayu untuk menangis, untuk menunjukkan kerinduan yang mendalam pada keluarganya. Berulang kali Bayu mencoba, tetapi air matanya tidak mau keluar. Ia frustrasi, merasa dirinya tidak cukup baik. Aku tidak bisa. Eunji. Aku tidak bisa berbohong, ucap Bayu. Suaranya putus asa. Eunji berjalan mendekat, menatap Bayu dengan lembut. Bayu, kau tidak perlu berbohong. Kau hanya perlu mengingatnya. Ingatlah saat terakhir kau menelepon ibumu. Ingatlah saat kau harus menahan air matamu agar ibumu tidak khawatir. Ingatlah rindu yang kau rasakan setiap malam. Rindu itu nyata. Rasakan rindu itu, dan biarkan rindu itu yang berbicara. Bayu memejamkan mata, membiarkan kata-kata Eunji meresap ke dalam hatinya. Ia mengingat foto keluarganya. Ia mengingat senyum ibunya. Ia mengingat suara lembut ayahnya. Ia mengingat tawa adik-adiknya. Dan tiba-tiba, rindu itu datang meluap, membanjiri dadanya. Air matanya menetes, jatuh membasahi pipinya. Itu bukan air mata akting. Itu adalah air mata rindu yang tulus, air mata yang selama ini ia tahan. Bagus, Bayu, bisik Eunji, matanya berkaca-kaca. Bagus sekali. Di tengah-tengah semua kesibukan itu, Bayu tidak melupakan pekerjaan lamanya. Ia tetap bekerja di restoran, meskipun jam kerjanya kini lebih sedikit. Manajer Kim, yang sudah tahu tentang tawaran Eunji, sangat mendukungnya. Kau anak yang beruntung, Bayu sih. Tapi keberuntungan itu datang karena kau anak yang baik. Pergi, kejarlah mimpimu. Restoran ini akan selalu menjadi rumahmu. Namun, tidak semua orang bisa menerima keputusan Bayu. Park Seo-joon, manajer Eunji, terus menunjukkan sikap tidak senangnya. Ia selalu mencibir Bayu di belakang Eunji, mencoba meyakinkan Eunji bahwa keputusannya adalah sebuah kesalahan. Dia hanya akan menghambatmu. Eunji sih. Film ini akan gagal karena dia. Kata-kata Park Seo-joon adalah ujian pertama bagi Bayu. Ia tahu, ia harus membuktikan diri. Ia tidak boleh goyah. Ia harus bekerja keras, menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan ini. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Eunji, untuk Minjun, dan untuk Sora. Hubungan antara Bayu dan Eunji pun semakin erat. Mereka tidak hanya menjadi mentor dan murid, tetapi juga menjadi teman, menjadi sepasang jiwa yang saling menguatkan. Eunji menemukan keberanian di dalam diri Bayu, keberanian untuk melawan arus. Bayu menemukan kehangatan di dalam diri Eunji, kehangatan yang tidak pernah ia duga bisa ia temukan di kota sebesar Seoul. Suatu malam, Eunji mengajaknya pergi ke pinggir sungai Han. Mereka duduk di bangku, menatap lampu-lampu kota yang memantulkan sinarnya di permukaan air. Eunji memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Bayu, apa yang paling kau takutkan? Bayu menatap Eunji, matanya memancarkan kejujuran yang dalam. Aku takut jika aku melupakan janjiku. Janji untuk kembali ke desaku. Janji untuk membangun desaku. Aku takut, jika aku terlalu lama di sini, aku akan lupa dari mana aku berasal. Eunji mengangguk pelan, air matanya menetes. Jangan takut, Bayu. Aku percaya kau tidak akan pernah melupakannya. Justru sebaliknya. Kau harus berhasil di sini, agar kau bisa kembali ke desamu dengan membawa lebih banyak hal. Bukan hanya uang, tapi juga cerita. Cerita yang akan menginspirasi banyak orang. Bayu menatap Eunji, dan ia merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Eunji tidak hanya memberinya kesempatan, ia juga memberinya keyakinan. Ia memberinya keberanian untuk terus bermimpi, tanpa harus melupakan akarnya. Malam itu, di bawah langit Seoul yang bertaburan bintang kota,
Bayu membuat sebuah keputusan yang lebih kuat. Ia tidak akan memilih antara impian dan tanggung jawab. Ia akan mengejar keduanya. Ia akan menggunakan impiannya sebagai jembatan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ia akan menjadi yang terbaik, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya, dan untuk Eunji yang telah menaruh kepercayaan begitu besar padanya. Sebuah pilihan telah diambil, dan kini, sebuah jalan baru membentang di hadapannya. Sebuah jalan yang akan membawanya ke puncak konflik yang sesungguhnya. Malam gala premier film, Seiring Mentari Seoul, adalah malam yang paling dinantikan di seluruh industri hiburan. Gedung bioskop mewah di pusat kota Gangnam dipenuhi oleh para wartawan, kritikus film, dan bintang-bintang ternama. Lampu kilat kamera menyilaukan, dan karpet merah seolah menjadi panggung bagi mimpi yang menjadi kenyataan. Di antara keramaian itu, berdiri Bayu, bukan lagi si pemuda kuyu yang dulu dicemooh, melainkan seorang aktor pendatang baru yang paling dinanti. Ia mengenakan setelan jas sederhana namun rapi, yang diberikan oleh Eunji sebagai hadiah. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa gugup dan kebanggaan. Di sisinya, Eunji tersenyum. Senyumnya berbeda dari senyum yang biasa ia tampilkan di hadapan kamera. Senyum itu penuh dengan kelegaan, kebanggaan, dan kehangatan yang tulus. Ia menatap Bayu, dan di matanya, ia melihat bukan hanya seorang aktor, melainkan cerminan dari keyakinannya. Keyakinan bahwa ketulusan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Film dimulai, dan Bayu duduk di kursinya, memegang tangan Eunji yang dingin. Di layar lebar, ia melihat kisahnya sendiri terbentang di hadapannya. Ia melihat Jeng Ho, karakter yang ia perankan, berjalan menyusuri ganggang sempit di Seoul, mencuci piring, dan menangis sendirian di kamarnya yang kecil. Ia melihat rindu yang ia rasakan pada keluarganya, dan ia melihat harapan yang tak pernah padam di hatinya. Itu adalah kisah yang ia jalani, kisah yang kini ia bagikan kepada ribuan orang. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ketika lampu kembali menyala, ruangan dipenuhi oleh tepuk tangan yang meriah dan riuh. Kritikus film dan penonton berdiri, memberikan standing ovation. Mereka tidak hanya terkesima oleh alur cerita yang menyentuh, tetapi juga oleh akting Bayu yang sangat otentik. Ia tidak berakting. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itulah yang membuat film itu terasa begitu kuat dan jujur. Aku tidak menyangka ini akan sebagus ini, bisik Eunji, matanya berkaca-kaca. Kau luar biasa, Bayu. Ini semua berkat kamu, Eunji, jawab Bayu, menatap Eunji dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Film, Seiring Mentari Seoul, adalah sebuah kesuksesan besar. Film itu memenangkan banyak penghargaan, tidak hanya di Korea, tetapi juga di kancah internasional. Bayu menjadi bintang dalam semalam. Ia diundang ke berbagai acara televisi, wawancara, dan tawaran untuk film-film lain berdatangan seperti Air Bah. Ia menjadi simbol harapan bagi para pekerja migran, sebuah bukti bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Namun, di balik semua ketenaran itu, Bayu tidak pernah berubah. Ia tetap pemuda yang rendah hati, yang setiap malam menelepon ibunya di desa. Ia menggunakan sebagian besar uang yang ia dapat untuk keluarganya. Ia membangunkan rumah yang lebih layak, membeli ladang yang lebih luas untuk ayahnya, dan menyekolahkan adik-adiknya di sekolah terbaik. Ia juga mengirimkan bantuan untuk membangun sekolah kecil di desanya, mewujudkan mimpi yang ia ukir di lubuk hatinya. Suatu hari, saat ia sedang syuting di lokasi, ia mendapat telepon dari ibunya. "Nak, ada banyak wartawan dari Jakarta datang ke desa. Mereka bilang mereka ingin meliput cerita anak ibu. Mereka bilang kau adalah kebanggaan Indonesia," kata ibunya. Suaranya dipenuhi rasa haru. "Ayahmu sampai tidak bisa berkata-kata." "Nak." Bayu tersenyum. Air matanya menetes. Ia tidak pernah bermimpi untuk menjadi kebanggaan. Ia hanya bermimpi untuk membahagiakan keluarganya. Dan kini, ia telah mewujudkannya.
Hubungan Bayu dan Eunji juga semakin kuat. Mereka bukan lagi hanya teman kerja, melainkan sahabat. Eunji, yang semula merasa hampa, kini menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia menjadi produser yang berdedikasi, yang ingin membuat film-film yang tulus dan jujur, film-film yang bisa menyentuh hati banyak orang, seperti film Seiring Mentari Seoul. Puncak dari semua itu terjadi di sebuah acara penghargaan bergengsi. Bayu, yang berhasil memenangkan penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik, berdiri di atas panggung, di hadapan ribuan orang. Ia tidak membaca naskah pidato. Ia berbicara dari hatinya. Saya adalah seorang pemuda dari desa kecil di Indonesia. Saya datang ke Seoul untuk bekerja, untuk membantu keluarga saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk berdiri di sini, ucap Bayu, suaranya bergetar. Terima kasih untuk ibu dan ayah saya, yang telah mengajari saya arti dari ketulusan dan kerja keras. Terima kasih untuk Eunji, yang telah melihat sesuatu di dalam diri saya, yang bahkan saya sendiri tidak tahu bahwa saya memilikinya. Ia menghela napas, menatap Eunji yang tersenyum bangga. Film ini bukan hanya tentang saya. Film ini adalah tentang kita semua. Tentang setiap orang yang berjuang, tentang setiap orang yang merindukan rumah, tentang setiap orang yang punya mimpi. Saya percaya, mimpi dan tanggung jawab tidak harus dipertukarkan. Mereka bisa berjalan seiringan. Dan saya berharap, cerita saya ini bisa menjadi bukti bahwa sebuah kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Tepuk tangan yang riuh kembali bergema. Bayu membungkuk, dan di tengah tepuk tangan itu, ia melihat Eunji, tersenyum dengan air mata di matanya. Ia juga melihat ayah dan ibunya, melalui layar di televisi, yang tersenyum bangga di desa. Ia melihat mentari baru telah terbit di ujung jalan. Mentari itu tidak hanya menyinari hidupnya, tetapi juga menyinari hidup keluarganya, dan juga hidup Eunji. Sebuah akhir yang bahagia, dari sebuah awal yang tak terduga.